Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar penataan tenaga non-ASN tahun anggaran 2024, yang mana pada hari ini teman-teman yang sudah kita ketahui ada rapat koordinasi yang dilakukan oleh seluruh instansi bersama dengan BKN, yang mana ada penjelasan terbaru juga yang disampaikan oleh Kemenpan RB berkaitan dengan percepatan penyelesaian penataan tenaga non ASN, yang mana ini adalah tampilan ataupun paparan disampaikan pada saat rapat koordinasi tadi, yang menjelaskan bahwasanya ada keputusan Menpan RB terbaru ya teman-teman, terkait dengan kriteria pelamar tambahan bagi non ASN terdata di BKN dan mekanisme pengolahan nilai pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan keputusan Menpan RB yang dimaksud di dalam penjelasan Menpan RB dalam rakor tadi, di sini kami sudah mendapatkan salinannya, teman-teman. Nah, ini adalah keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025, yang mana di sini dijelaskan dalam Kemenpannya ini berkaitan dengan kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K bagi non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN dan juga mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat secara detail isi dari keputusan Menpan RB nomor 15 ini, yang mana di sini disampaikan hasil keputusannya. Yang pertama yaitu kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K. Itu adalah pegawai non-aparatur sipil negara atau non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1, kemudian tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan CPNS, kemudian belum melamar seleksi pengadaan ASN. Yang keempat, memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Nah, tentunya terbaru ini ya teman-teman. Kemudian tambahan yang berikutnya yaitu memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Jadi inilah kriteria tambahan yang ditambahkan di dalam keputusan Menpan RB terbaru tersebut. Kemudian yang kedua disampaikan juga dalam keputusannya bahwasanya pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tadi itu dapat melamar seleksi P3K tahap 2 di instansi pemerintah tempat bekerja sesuai pangkalan database pegawai non-ASN BKN. Kemudian untuk diktum ketiganya, keputusannya pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ini melamar pada jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang diduduki saat ini. Itu untuk keputusan yang ketiga. Dan keputusan yang keempat, dalam hal kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan lowongan kebutuhan jabatan dan atau tidak tersedia lowongan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, ini pelamar dapat melamar pada jabatan sebagai berikut, yaitu pengelola umum operasional, kemudian operator layanan operasional, selanjutnya pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Sedangkan keputusan yang kelima, bagi pelamar pada instansi pemerintah yang belum mengusulkan penetapan kebutuhan P3K ini dapat melamar pada jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum yang keempat pada seleksi P3K tahap 2 dan akan diberikan penetapan kebutuhan setelah pengumuman hasil seleksi. Penjelasan untuk yang keputusan yang kelima. Kemudian yang keenam, pelamar yang memperoleh alokasi kebutuhan ini diangkat sebagai P3K. Itu yang mengisi informasi, teman-teman. Kemudian yang ketujuh, penentuan pelamar yang memperoleh alokasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 ini diprioritaskan bagi pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database non-ASN BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya untuk yang ke-8, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi P3K tahap 2 dilaksanakan, maka kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama
dari unit penempatan atau lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagai berikut, yaitu mulai dari pelamar prioritas, kemudian STHK 2, kemudian pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database non-ASN BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah, kemudian pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun, terakhir secara terus-menerus, kemudian yang terakhir lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini untuk urutan kelulusannya teman-teman. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi P3K tahap 2. Itu menjadi catatan yang harus teman-teman ketahui dari urutan yang ini. Selanjutnya yang ke-9, dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tentunya keputusan 9 ini adalah formasinya lebih sedikit ya. Tentunya daerah yang honorer lebih banyak sedangkan formasinya lebih sedikit, tentunya sesuai dengan keputusan 9, maka pelamar tersebut akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian yang ke-10, dalam hal pelamar merupakan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database non-ASN BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, ini diangkat sebagai P3K paruh waktu. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari rekan-rekan honorer yang sudah mengikuti tahapan seleksi CPNS, kemudian sudah mengikuti SKD namun tidak lolos ataupun SKB. Nah, ini sudah ada keputusan yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB bahwasanya honorer tersebut itu diangkat sebagai P3K paruh waktu. Ya, teman-teman. Sudah jelas dan sudah terjawab bagi teman-teman yang menanyakan perihal yang mengikuti tahapan seleksi CPNS. Kemudian keputusan yang ke-11. Dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk P3K dan paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Dan yang ke-12, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9, diktum ke-10, dan diktum ke-11 ini diusulkan oleh PPK kepada Menpan RB, Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian untuk keputusan yang ke-13, instansi pemerintah ini dapat mengusulkan nanti pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja. Jadi bagi rekan-rekan honor nanti setelah tahapan seleksi P3K tahap 2 kemudian yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, nah ini penjelasannya teman-teman bahwasanya nanti instansi pemerintah itu dapat mengusulkan pengangkatan dari P3K paruh waktu tadi menjadi P3K atau penuh waktu ya. Ini disesuaikan dengan atau mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja. Kemudian keputusan yang ke-14, usulan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 ini disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian yang ke-15, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat keliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Nah, keputusan ini dikeluarkan ataupun ditetapkan ya teman-teman pada tanggal 13 Januari 2025 teman-teman. Nah, itu terkait dengan keputusan Menpan RB terbaru yang bernomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K khususnya bagi non-ASN terdaftar dalam pangkalan data BKN dan mekanisme pengolahan nilai hasil P3K tahun anggaran 2024. Baik teman-teman, itulah informasi yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.